kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional tahun 2025 dengan tema Anak Hebat, Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di tengah-tengah kesibukan. Semoga semangat pagi ini membawa energi positif untuk kegiatan kita hari ini. Ngomong-ngomong soal acara hari ini, Kak, ada maknanya nggak sih, Kak? Tentunya ada, dan di mana kita semua yang ada di Geraha Pancasila pada kali ini dalam memperingati Hari Anak Nasional tingkat Kota Batu tahun 2025, di mana anak-anak Kota Batu ini dihormati, dilindungi, dan tentunya dirayakan oleh pemerintah Kota Batu. Tentunya teman-teman dan seluruh hadirin yang ada di sini harus bahagia, harus senang, gak boleh sedih gitu, Indah. Oh begitu ya, Kak. Benar banget. Berarti acaranya pasti sangat seru banget dong, Kak. Benar banget dong. Berarti kita juga harus mewujudkan tema kali ini ya, Kak, ya. Dengan tema Anak Hebat, Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Beri aplaus yang meriah dulu dong. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kami melanjutkan acara pada kali ini, kami sebagai MC punya pantun terlebih dahulu. Buat para hadirin jangan lupa cakepnya gitu. Ke Kota Batu bawa sepeda, tidak lupa membawa air cemani. Saya Aldi Ranawa Dan saya Dwi Indah yang akan menjadi Master of Ceremony. Baik, Kak Aldira, untuk acara selanjutnya ini apa ya, Kak? Ada apa ya? Baik, langsung saja sebagai pembuka acara pada kali ini. Dan inilah penampilan tari pembuka dari Forum Anak Desa Mojorejo. Tari Langsung merupakan karya tari kreasi baru yang menggambarkan pesona keindahan dan kecantikan gadis-gadis di bumi Belambangan. Sesuai dengan arti Laksmi yang berarti cantiknya selayak bidadari, berparas indah rupawan, laksana berlian berkilauan, yang hidup penuh bahagia. Keberadaannya mampu membawa kedamaian hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Dan inilah penampilan tari Laksmi. Selamat menyaksikan, beri aplaus yang meriah. Oh
applause yang meriah penampilan dari Perwakilan Desa Mojorejo. Luar biasa sekali penampilan tari dari Mojorejo, memang menggambarkan seorang Laksmi bidadari yang berkilauan sampai gak berkedip saya itu tadi melihat tarian tadi. Betul sekali Kak. Baik. Sangat kreatif juga ya Kak. Betul. Baik, hadirin yang berbahagia, menuju ke acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kota Batu kepada Keisha dari Forum Anak Mahasiswa. Disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Siap, siap, segera, semua gerangan
Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki sesi laporan Ketua Panitia kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepada Ibu Amidah Yusiana Esos, disilakan. Mohon izin membacakan laporan. Laporan Panitia Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025. Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Tujuan dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 dengan tema Hari Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Hebat 2045 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di tingkat lokal dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah mendorong terciptanya lingkungan yang aman, inklusif dan mendukung bagi tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari aspek fisik, mental maupun sosial. Anak-anak yang berkembang menjadi pribadi yang sehat, cerdas dan berkarakter diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya generasi unggul dan Indonesia yang lebih kuat di masa depan. Kegiatan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 waktu 08.00 WIB sampai dengan selesai, tempat Gedung Geraha Pancasila. Narasumber kegiatan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 dengan tema Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Hebat menuju Indonesia Emas 2045 oleh Dr. Ari Cahyono SSTT MSI dari Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dan moderator dari Forum Anak Mahasiswa. Peserta daftar undangan pada kegiatan pagi hari ini yaitu dari Babin Bangda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dispenduk Capil, dari Ketua TPPKK Kota Batu yang diwakili, kemudian dari Pokja 1 TPPKK Kota Batu, Pokja 1 TPPKK Desa, Kelurahan, dan juga Kecamatan, Fasilitator Forum Anak Mahasiswa Kota Batu, Forum Anak Mahasiswa Kota Batu, Forum Anak Desa dan Kelurahan Kota Batu, Komnas PA Kota Batu, RPPAI Kota Batu, Puspaga, P2 TP2A, SLB Eka Mandiri Kota Batu. Sumber anggaran dari APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu. Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak serta terciptanya ruang yang aman, ramah dan inspiratif bagi anak untuk tumbuh berkembang secara optimal. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan anak-anak yang lebih percaya diri, berprestasi serta memiliki kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan dan kepedulian sosial. Selain itu, peringatan ini juga memperkuat sinergi antar lembaga dan komunitas lokal dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan. Demikian laporan panitia kegiatan peringatan Hari Anak Nasional
Nasional tahun 2025. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2025. Anak hebat, Indonesia kuat menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih kami sampaikan atas laporan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah sambutan. Kami aturkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, kepada Bapak Didi Masyuri, SSD MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang utama kami sampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas rahmat dan kehendaknya kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan, dan bisa menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional ke-41 tahun 2025 di Geraha Pancasila. Kita sampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati, tadi disebutkan secara rigid oleh pembawa acara juga yang hadir siapa saja, dan yang utama kami sampaikan dulu kepada narasumber Pak Ari Cahyono, sama camnya Pak. Selamat datang Pak atas undangan kami, dan mohon nanti ada pemberian pencerahan terhadap generasi bangsa ini dan para pokja satu PKK semuanya. Nantinya mohon Pak. Yang terhormat juga para kepala UPD yang hadir, yang mewakili juga, saya terima kasih sampaikan atas waktunya, karena hari Sabtu itu tanggal merah bagi Pak Dewa. Tapi kalau di Kota Batu ini, kota wisata, itu tidak ada tanggal merah, terutama kepala UPD Pak. Sewaktu-waktu ada WA kita berangkat. Kemudian kami seyogyanya mengundang Ibu Wali, Pak, Bapak Ibu. Namun karena beliaunya ada bertepatan waktu dengan undangan yang lain, dan kami memaklumi itu, sehingga diwakilkan kepada yang mewakili. Bu, selamat datang dari Ketua TPPK Kabupaten Batu, kepada Ketua dan anggota Pokja 1. Ini berdasarkan catatan ya, saya bacain dulu. Ketua dan anggota Pokja 1 TPPK Kabupaten Batu dari kecamatan dan dari desa kelurahan, selamat kehadirannya. Terima kasih Bu rawuhnya Ibu. Kemudian dari forum anak yang telah hadir semuanya di sini, tidak bisa kami sebutkan satu-satu forum anaknya, tapi saya terima kasih atas memeriahkan hari anak ini. Kemudian dari Lembaga Perlindungan Anak, dari Pusat Pembelajaran Keluarga, Puspaga,
2.2a Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan. Ini terima kasih kehadiran ini adalah tenaga ahli kita di Kota Batu yang setiap saat juga bisa di-call untuk berpartisipasi di dalam pemecahan masalahnya, terutama yang berhubungan dengan psikolog. Pak Ibuling ini sahabat saya Pak, 2005 sama dengan 2007 sejak 2005 dari Komnas PA, kemudian dari SLB Eka Mandiri. Terima kasih. Ini di dalam catatannya juga ada Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia. Ada yang hadir ini. Oh, terima kasih Bu. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada Rumah Curhat Desa Kelurahan hadir ya. Iya, alhamdulillah. Dan serta anak-anak yang luar biasa ini semuanya sudah hadir juga, baik dari perwakilan maupun pengurusnya, itu dari Forum Anak Desa Kelurahan Kota Batu yang saya banggakan sendiri. Ibu Bapak tadi OPD sudah kami sebutkan. Ibu Bapak, ini perlu kami sampaikan juga peringatan tahun ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Mungkin dengan sudah besok atau mengetahui kebijakan dari pemimpin kita Bapak Presiden itu ada kalau nggak salah 14 item yang dalam anggarannya itu harus ada efisiensi. Salah satunya adalah peringatan Hari-Hari Besar Nasional. Tidak euforia, tidak apa. Kalau menurut saya ini tidak euforia Pak ini Pak. Ini bukan di Kota Batu Pak. Kalau euforianya tahun-tahun kemarin juga sangat meriah. Kalau nggak salah ada digabungkan dengan Hari Keluarga Nasional. Itu dengan Hari Anak digabungkan jadi satu. Jadi acaranya mulai jam 7 pagi sampai sore Pak. Ada di Jawa Tahun, meriah sekali. Namun kali ini walaupun diadakan sesederhana mungkin dan tapi tidak menyurutkan atau mengurangi hikmat dan rasa terhadap Hari Anak Nasional itu sendiri. Saya berharap begitu Bapak. Dan dalam sambutan ini mohon izin kami sangat bagus sekali, terutama pesan moral kepada generasi bangsa, anak-anak dan para PPPK yang menaungi kegiatan untuk perlindungan perempuan dan anak. Sangat bagus sekali Pak. Ini isinya juga ada beberapa yang capaian kita di Kota Batu dan itu sangat maksimal yang kita lakukan. Namun tentunya pasti akan ingin lebih meningkat lagi Bapak Ibu. Hadirin yang saya hormati, Hari Anak Nasional bukan sekedar acara seremonial, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat komitmen kita terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Bagus ini Pak, komitmen kita. Anak adalah subjek pembangunan, bukan sebagai objek. Mereka akan memilih masa depan. Kita sudah maksimal kalau di Kota Batu Pak Ari, usia harapan hidup itu sekarang meningkat menjadi 75. Usia harapan hidup Pak, 75 tahun Pak, karena udaranya bagus Pak. Kalau pemilih masa depan adalah para anak-anak ini, kita mungkin sudah ada itu diganti dengan anak-anak. Jadi oleh karena itu memastikan mereka tumbuh sehat, tumbuh cerdas, berkarakter dan terlindungi dari apa yang pengaruh negatif yang nantinya akan berpengaruh pada mereka. Ini adalah investasi yang paling strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2025
2045. Oh iya, iya. Baik. Memang tema tahun ini mengandung makna yang jelas, yaitu anak hebat adalah fondasi bagi Indonesia depan. Anak hebat tidak hanya diukur dari nilai akademis, tapi juga ada ketahuan di bidang karakter, kejujuran, integritas, dan kemampuan untuk berpikir secara kritis. Kalau sekarang ini lagi yang lagi keren apa? Nanti nikmati prosesnya atau berproses gitu, ada di tiba-tiba begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, dinas kami ini dinas pewanjang, Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan, kami ini mengambil 5 kementerian. Makanya Pak Ari nggak bisa tunggu di Bali. Panas terus. Yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu yang mengampu PP dan perlindungan anak dan perempuan. Kemudian ada perlindungan anak, kemudian pendidikan penduduk dan keluarga berencana. Dan sesuai dengan mandat kami ini ada beberapa indikator yang telah kami kawal dan kami capai. Bukan capai. Kalau capai nanti lain lagi. Capai yaitu kita sudah memperoleh predikat kota layak anak dengan kategori India, dan kami semuanya berkomitmen bagaimana caranya untuk meningkatkan menjadi yang utama dan malah mundur nantinya. Kemudian yang kedua, angka kekerasan terhadap anak dan perempuan tahun lalu masih ada 29 kasus, Pak. Ini Budi dan kawan-kawan ini yang jadi kan Bu ya, mohon waktunya, mohon tenaganya, waktu, pikiran dan perasaan juga itu menyisihkan waktu untuk penyelesaian kasus ini. Kemudian kasus yang terlapor melalui layanan Sapa 129 itu juga ada. Dan selanjutnya adalah partisipasi forum anak. Forum anak sudah terbentuk semuanya di kecamatan dan desa. Ini yang saya sampaikan, dan kelurahan juga. Namun perlu penguatan kapasitasnya agar forum anak ini ada perhatian dari pemerintah. Selain itu kami juga mendorong program prioritas yang berada di Puspaga yang Bu Yumen, Puspaga, kemudian yang ada di Moja 1 TP PKK, kami juga mendorong itu bagaimana caranya nanti untuk bisa penguatan pola asuh yang positif dalam keluarga, dan advokasi pencegahan usia anak yang masih menjadi isu nasional, yaitu pernikahan dini. Itu yang terus kami lakukan itu. Anak-anakku yang hebat, ini pesan moralnya. Hari ini adalah hari kalian. Jangan pernah takut untuk bersuara. Sekali lagi, jangan pernah takut untuk bersuara. Jangan ragu menyampaikan pendapat melalui forum anak. Nanti kami cover dan kami teruskan selanjutnya pada bidang yang kami ambil. Gunakan kesempatan ini untuk mengasah kepemimpinan kalian, kreativitas kalian, empati sosial kalian. Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga berkarakter yang kuat. Pesan kami di era globalisasi ini, kita dituntut untuk bijak menggunakan teknologi, jangan terjebak pada konten negatif. Jangan terjebak pada konten negatif, karena akses untuk itu sangat mudah sekali, sangat gampang. Namun pengaruhnya nanti ke depan kalian atau anak-anak ini bisa kurang baik perkembangannya. Sebagai penutup, izinkan kami menegaskan
bahwa melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Satu. Duanya, beri mereka ruang untuk berpartisipasi. Tiganya, jadikan Kota Batu ini sebagai tempat yang ramah anak dan aman untuk tumbuh kembang bagi anak. Kerjasama semua pihak tentunya juga kami harapkan, mulai dari UPD yang mengampu tentang perlindungan anak itu sangat kita harapkan untuk kolaborasi dan kerjasama dan sinerginya agar Kota Batu ini dapat mempertahankan untuk kota layak anak. Sekali lagi, selamat Hari Anak Nasional tahun 2025, dan saya secara pribadi terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya, dan kami mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan salah kata di dalam penyampaian saya ini. Akhirnya kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iri, dan kami mohon untuk di atas panggung. Acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng sebagai simbolis pembukaan acara Hari Anak Nasional tingkat Kota Batu tahun 2025. Kami mohon kepada Kepala Dinas DPDKAP 2KB, Kepala Bidang PPA Kota Batu, dan Sekretaris Dinas Kota Batu untuk ke atas panggung dengan acara pemotongan tumpeng. Disilakan. Sekali lagi kami mohon kepada Kepala Dinas DPDKAP 2KB Kota Batu, Kepala Bidang PPA Kota Batu, dan juga Sekretaris Dinas Kota Batu, dan juga Ayah Ari dimohon untuk maju ke depan. Kami mohon kepada Ketua 1 Formanak Maha 1 untuk mendampingi pemotongan tumpeng pada kali ini. Baik, hadirin yang berbahagia, dengan terpotongnya tumpeng secara simbolis acara Hari Anak Nasional tingkat Kota Batu tahun 2025 secara resmi dimulai. Semoga perumana di Kota Batu tetap jaya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas DPDKAP 2KB Kota Batu, Kepala Bidang PPA Kota Batu, Sekretaris Dinas Kota Batu, Ketua 1 Forum Anak Maha 1, dan juga pemateri pada kali ini Ayah Ari dari Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, dan kami mohon untuk kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah
Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati, kami anak-anak bangsa mempersembahkan puji syukur atas segala anugerah yang melimpah dan segala nikmat yang tak terhitung. Atas izin-Mu, pada hari ini, 19 Juli 2025, kami dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Ya Allah, Tuhan yang menggenggam setiap jiwa, kiranya peringatan ini dapat menyatukan kami menjadi sahabat, menjadi saudara, anak, masa depan bangsa, generasi yang disiapkan untuk Indonesia di masa depan yang gemilang. Generasi yang cinta Indonesia, berikanlah kami kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa tercinta ini. Jadikanlah kami sebagai generasi yang berani berdiri dan lantang menyuarakan kebenaran, berani menjadi pribadi yang mandiri serta percaya diri. Jadikanlah kami anak-anak yang kreatif, inovatif, saling berpegang teguh dan erat dalam kebersamaan demi mewujudkan keutuhan bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kami anak yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan yang dapat memanfaatkan waktu dengan bijak, belajar dan berkarya demi masa depan bangsa. Anugerahkanlah kepada kami rasa kepedulian terhadap sesama makhluk-Mu, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkanlah kesehatan dan keceriaan kepada kami, anak-anak bangsa. Jauhkan kami dari semua hal-hal yang merusak kesehatan dan keceriaan kami, sehingga bisa menjadi anak-anak Indonesia yang bahagia lahir dan batin. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk dapat melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur para pendahulu kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah permohonan dan doa kami. Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Magista Panji yang telah membacakan doa. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, para hadirin yang berbahagia, masih semangat? Masih? Halo? Hai? Luar biasa, beri aplaus untuk kita semua dulu dong. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya ada apa yang Kak Alira? Baik, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, for your information buat hadirin yang berbahagia, kalau hadirin yang berbahagia bisa menoleh ke belakang, Nah, di sana ada stand-nya dari SLB Eka Mandiri Kota Batu. Luar biasa. Dan ini dan kemarin kan saya saat sekolah pernah mengadakan event di SLB Eka Mandiri Kota Batu dan melihat di mana teman-teman di sana itu membuat batik sendiri, terus desain sendiri, terus memperagakan sendiri gitu, dan luar biasa. Wow, keren banget ya Kak Alira, bakat-bakatnya anak-anak Kota Batu ini. Benar banget. Dan juga buat para hadirin yang berbahagia, jangan lupa wajib mampir ke standnya SLB Eka Mandiri Kota Batu. Kalau boleh nanti dibeli produknya dari SLB Eka Mandiri Kota Batu. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya ini gak kalah kerennya, penampilan dari Edrin Sirajuddin Nandandita dari SLB Eka Mandiri Kota Batu. Berilah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Pak. Selamat Hari Anak Nasional ya. Nama saya Idris Sirajuddin Nandandita. Saya kelas 10 SMA. Saya bawakan 2 lagu Mimpi yang Sempurna dan Separuh Aku.
dimakan buahnya. Kuning. Makan. Baik hadirin, berikan aplaus yang meriah. Luar biasa banget hadir dan saya sampai merinding dan luar biasa. Suaranya sangat merdu sekali. Oke, langsung saja
saja untuk acara selanjutnya. Tak kalah kerennya adalah penampilan keren dari Forum Anak Desa Beji yang akan membawakan permainan alat musik saksofon oleh Alif Mahendra. Selamat menyaksikan. Dan inilah penampilan saksofon dari Forum Anak Desa Beji. Beri applause yang meriah.
dan juga Formanak telah memenuhi hak-hak anak, yaitu hak partisipasi, tumbuh kembang, perlindungan partisipasi, dan juga tugasnya Formanak adalah menampung partisipasi, aspirasi, dan juga bakat minat dari anak-anak Kota Batu. Dan hadirin sekalian, tadi kan sudah ada penampilan. Saatnya kita di sini menyimak selesehan yang dimana gak kalah pentingnya Badan Narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Wow, keren banget gak tuh Kak, didatangkan langsung pemateri ngajar dari Jawa Timur. Emang Kota Batu ini bukan kaleng-kaleng ya Kak ya. Oleh karena itu, mari kita siapkan pertanyaannya ya teman-teman. Karena setelah ini kita juga bisa tanya langsung kepada pemateri. Dan kebetulan Indah, karena tadi kan saya melihat ayah itu datang dan duduk di sana. Kebetulan saya menjadi peserta dari anggota Formanak Jawa Timur. Kemarin bertemu dengan Ayah Ari di Surabaya. Selamat datang Ayah Ari di Kota Batu. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk selesehan kali ini bisa diperhatikan dengan sebaik mungkin karena nanti akan ada diberikan 10 pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari panitia. Dan istimewanya, pertanyaan akan dibacakan langsung oleh tamu-tamu terhormat yang ada di depan kami. Yang dimana selesehan kali ini akan dipandu oleh moderator dari Formanak Mahasatu. Kepada Teofilarita, Ketua 1 Formanak Mahasatu, disilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Mohon izin, selamat pagi semangat undangan dan adik-adik sekalian. Masih semangat? Masih, oke. Mohon izin ya para tamu undangan, kita mau menyapa dari beberapa yang hadir pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu PKK masih semangat? Oke. Dari Forum Anak Desa dan Kelurahan masih semangat? Wah, sepertinya suaranya lebih semangat para ibu-ibu PKK ini ya. Baik, perkenalkan saya Teofilarita Puspita selaku moderator. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sering-sering bareng. Nah, tadi udah ada penampilan saksofon, lalu ada dari SLBK Mandiri. Nah, kita mau juga menimba ilmu nih buat teman-teman sekalian. Nah, mungkin ada yang punya masalah dari keluarga, temannya, sekolah. Nah, kita mau mendengarkan dari narasumber yang sangat luar biasa, hebat dan berpengalaman ini. Kira-kira tahu siapa? Ayah Ari. Tahu ibu-ibu PKK tahu? Tahu, oke. Kita pamit saja langsung Bapak Dr. Adi Cahyono, SSHB MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih ya. Luar biasa pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya harus tambah lagi. Semangat pagi. Boleh izin saya ke bawah ya, biar ketesannya terbangun ya, gitu kan. Saya sapa nih. Kalau saya tanya semangat pagi jawabnya pagi. Luar biasa. Gitu ya. Oke. Harus ini ada dua sisi, anak-anak dan ibu-ibu. Kondisi bapak ibu-ibu kuning bakal kuning. Baik, siapa ya? Yang sebelah kiri harus lebih semangat daripada gitu ya. Oke, kasihnya semangat. Lagi sebelah kanan ya. Sebelah kanan ya. Yang saya sapa sebelah kanan dulu. Semangat pagi. Jangan mau kalah sama mamanya Bahti.
gesernya. Boleh ya, siap ya? Oke, semangat pagi. Ada lagi, tetap semangat. Yes. Luar biasa, itu cerminan. Bapak koyok ini, anak-anak koyok ini. Oke, mohon izin Bapak Kepala Dinas, saya tadi menyampaikan bahwasanya kalau kita berbicara tentang IPM, Indeks Pembangunan Manusia, masuk dalam Gender Development Index, tadi sudah terlihat Pak Kepala Dinas menyampaikan usia harapan hidup di Kota Batu ini luar biasa, 75. Nah, itu dipakai. Pertanyaannya, ibu-ibu masalahnya. Ya. Nah, bapak-bapak ini saya tadi membaca 71,32 tahun. Ternyata usia harapan hidup mak itu lebih panjang. Nah, ini saya pesan ya teman-teman, bapak ibu terutama ya, jangan bikin stres suaminya, karena sejatinya gopongan, panjangnya tambah beban lagi, semakin pendek lagi. Oke, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin, saya akan melaporkan tentang, boleh di slide-nya Kak? Oke, ini saya simpel saja. Saya mengalami dulu, saya sudah bikin dulu. Nanti kalau saya bilang setiap hari dibalas saya, batu saya sama ya. Oke, boleh ya? Ke Indomaret beli es mambo. Pulang-pulang malah nyasar ke depo. Selamat datang anak zaman now. Yang kreatif, hebat, kritis, dan gak gampang baper loh. Baik, Ibu sekalian dan anak-anakku, singkat saya berbicara bagaimana sesuai dengan temanya anak hebat Indonesia kuat menuju Indonesia hebat 2045. Oke, next, saya Ari Cahyono. Ini saya keseharian saya sebagai BKI Selatan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Iya, ini masa lalu saya Bapak sekalian. Iya, saya terasa di sekolah tinggi pemerintah dalam negeri. Setelah itu lulus bekerja di pemerintah Kota Madiun. Kemudian saya dapat kesempatan lagi untuk lanjut di S2 di MAP UGM Jakarta. Terus saya pindah ke pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2005 dan di situ saya mengawali karir dengan dunia pergenderan dan child protection sampai dengan tahun 2010. Lalu tahun 2010 saya berada di pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan saat ini, dan tahun 2012 mendapatkan beasiswa lagi untuk lanjut S3 saya dunia. Dunia saya berkaitan semua linear berkaitan dengan child protection. Itu. Ya. Oke, next. Iya. Halo. Iya. Biar cepat Bu, singkat, padat, jelas. Oke, kalau saya berbicara tentang anak, saya ingin bertanya pada ibu-ibu. Ketika saya berbicara anak, bayangan Bapak Ibu apa? Anak. Bu Ningsih. Ya, anak. Bayangannya. Anak adalah buah hati yang harus disayangi, dicintai dan diperhatikan. Iya, sudah. Dicintai, diperhatikan segala kebutuhannya. Iya. Berikan aplaus untuk Ningsih. Dicintai, disayangi, ya. Anak Morotua.
Anaknya, oke, baik. Kalau saya berbicara anak, apa nih? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Abizar dari Forum Anak Pada Kerja. Anak. Saya seorang anak adalah seseorang yang telah dilahirkan oleh orang tua dan harus melakukan kewajiban dari seorang orang tua, dan juga orang tua harus memberikan hak anak sesuai apa yang didapatkan. Luar biasa. Anak itu dilahirkan dari orang tua, ya kita ngambil. Dan kita wajib melakukan kewajiban kepada orang tua. Oke, kewajibannya apa saja? Membantu orang tua. Oke, terus apa lagi? Sholat. Oke, dengan muslim ya. Oke. Sekolah, menghormati orang tua. Oke, terus itu ya. Oke. Namun ingat nih, Bapak Ibu, panjenengan selaku orang tua harus memenuhi apa tadi? Hak gitu ya. Hanya berapa senti? Oke, baik, next, boleh. Nah, saya punya singkat anak hebat, orang tua pintar bersama pemerintah. Ya, anak hebat, orang tua pintar bersama pemerintah. Oke, yang pertama, anak hebat. Apa sih anak hebat? Next. Yang pertama, anak-anak kalian harus menghormati orang tua dan orang lain. Ya. Kenapa? Anak hebat itu selalu menghormati orang lain tanpa memandang dia status, usia, latar belakang, hormat kepada orang tua, guru, dan semua orang di sekitar. Halo. Bapak Ibu sekalian, di era digital itu strata sudah tidak kelihatan. Bagaimana netizen berkomentar ya di status orang tidak menyebut Pak Buka yang ada ANJIR. Apa itu? ANJIR. Ya kan? Ya, ada strata enggak. Kecuali mungkin kalian sudah mengenal. Oh, itu statusnya dari ayah bunda, bapak, ibu, guru. Kalau status umum, bro, sis, bos, ANCAY dan sebagainya. Ya, benar kan? Betul kan? Itu bagus kan? Di era digital itu semakin turun. Bagaimana kita menghormati orang? Yuk, kita praktekkan. Ucapkanlah tolong dan terima kasih. Ini sering harus kita lakukan. Tolong. Misal, kalian sudah Mas sepertinya siapa? Mas? Iya. Sering ucapkan tolong dan terima kasih kan? Kepada siapa? Kepada siapa Mas Ian? Saat Mas Ian ngapain? Oke, boleh. Meminta tolong kepada orang lain. Pada orang, contohnya, pernah minta tolong sama kakaknya, sama adiknya enggak? Pernah. Contohnya apa? Nganter? Oh, nganter ke sekolah. Kak, tolong anterin adik ke sekolah gitu ya? Oke, luar biasa. Ketika kamu diantar ke sekolah, sudah bilang apa? Makasih. Oke, baik. Itu ya. Makasih. Halo. Bapak Ibu sekalian, tolong, terima kasih. Itu menjadi salah satu ikon. Apalagi kalau kita orang yang masih kita baik dengan maaf.
tolong, terima kasih. Dan Surabaya sekarang itu ada hari tertentu mereka menggunakan bahasa Jawa. Hari tertentu mereka menggunakan bahasa Jawa. Kenapa? Dan peserta saya kemarin itu guru SMP banyak, semua master di guru SMP itu master bahasa Jawa. Karena ketika kita mengajarkan bahasa Jawa, Bapak Ibu sekalian, contoh saya mau lewat di samping kanan kiri, pasti akan diikuti oleh gestur saya. Yang saya nyuwun sewu, itu kan? Ya. Pasti nggak mungkin nyuwun sewu gitu. Bagaimana itu masuk dalam habit kita? Yang kalau saya bilang ini ada sebuah praktek yang bukan hanya ketika kita berbicara tentang speak kita, tapi gestur kita mengenai. Kira-kira kalau bilang nyuwun saya sampai begini, kira-kira pantas mau mana? Ya. Oke, ya. Nah, menghormati orang lain juga diantaranya adalah mendengarkan teman atau guru berbicara tanpa menginterupsi. Ketika teman kalian ngomong, didengarkan? Iya. Ketika ibu kalian, mama kalian ngomong, didengarkan? Ya. Oh, dua handphone ya, Bu? Luar biasa. Jangan-jangan ini, ibu-ibu dari PKK sini ya. Ada putra-putrinya ada di sini kan? Untung ya. Untung. Ulang ya. Jangan sampai siang kan? Ulang kan? Delok orang-orang satu menit kumpul, langsung gitu kan? Langsung banget. Itulah kan? Dua yang namanya, oh ini sama saya langsung. Gitu kan? Pengalamannya, itu pengalaman ya Bu, luar biasa. Masalahnya anak saya cowok semua Bu. Dan anaknya mungkin duduk di depan itu ruang tamu sambil scroll. Ibu nggak membuat ngoceh dan sembarang kali di belakang. Misalnya radio rusak lewat. Ya, radio bencana. Maaf kalau konotasi itu begini. Oke, Bapak Ibu sekalian, hal seperti ini memang di saat sekarang itu kita berkemampuan untuk multitasking. Gen X ke atas, enggak. Buat tim penggerak PKK semuanya kan, ya macam-macam. Jangan dari sini, dari tempat di Makassar ke sini, mungkin ada yang sepeda motor kan, yang sepeda motor. Bisa buat tempat dengan pas naik sepeda motor sambil ngecek. Bisa sambil ngecek bukan ngecek gini, handphone cek, bisa nabrak maksudnya. Oke, itu ya, satu ya. Oke, yuk kita bandingkan dengan anak kita. Bisa kalian? Oh bisa mereka motoran ngecek, bisa. Karena mereka lahir di situ. Ya kan, kalau jangan coba. Bisa memang bisa nabrak maksudnya. Oke, itu ya. Karena multitasking ini. Iya. Menghormati Allah di dalam dengan menjalankan dan sebutkan yang sopan. Baik, itu H. Siapa tahu nanti ada muncul pertanyaan ya. Selanjutnya next. Boleh berikutnya kan? Ya. E. Empati dan peduli. Anak hebat itu peduli dengan perasaan orang lain. Mereka menunjukkan empati, yaitu kemampuan untuk merasakan, memahami
saat mereka bahagia, saat mereka sedih, saat mereka datar-datar aja. Saat ini dunia kita ini begitu flat, sehingga anak-anak itu tidak bisa kurang memahami tentang micro expression, ekspresi orang ketika kecewa, ketika mungkin agak gitu kan. Ya kenapa? Yang dihadapi adalah dunia kota yang itu tidak merepresentasikan Kristus kita. Kalau sudah terbiasa di situ ya sudah datar emosi. Itu ingat. Ketika orang tua mungkin nggak berkenan, kalau orang tua nggak berkenan pasti langsung berpoin dengan anak-anaknya. Tapi kalau hubungan emosional dan sebagainya, maka perlu yang diasih itu adalah bagaimana kita untuk empati dan peduli. Coba merasakan perasaan orang lain yang mungkin kita tawarkan ada bantuan, kayak misal kemarin saya mendampingi DPA, dukungan psikologi awal bagi anak-anak di forum anak di Kabupaten Situbondo. Saya berbicara tentang Bapak Ibu sekalian, kita mendengarkan orang curhat, gitu kan? Orang curhat, tesis aku kemarin punya masalah begini, misalkan kalian cuma mendengarkan saja, itu membantu psikologi yang bersangkutan. Belum kalian berbicara, oh sabar ya, sambil tepuk-tepuk mungkin, yang kuat ya sis, kamu hebat. Itu semakin naik lagi. Nanti kuning ini kerjanya. Kenapa? Dukungan psikologi awal itu sangat penting. Kita masuk di contoh aplikasinya, jika teman kalian sedih, kamu bisa mendengarkan cerita mereka. Kenapa? Ini pintu awal yang seringkali kita terlewatkan hal seperti itu. Contoh, halo, Bapak Ibu, kemarin ada sebuah contoh di viral itu ya. Contoh di viral yang kemarin saya juga sempat diskusi dengan teman-teman. Ada waktu di kelas kepala sekolah di Surabaya, para kepala sekolah seperti coach. Saya mau tanya coach, sistem pendidikan barat itu bagus tidak untuk anak-anak? Barat militer, karena ada salah seorang YouTuber itu stick dan luar biasa. Anak yang bermasalah langsung dibaratkan. Coach Ari setuju. Saya ketawa, saya senyum gitu kan. Loh, senyumnya gimana? Itu tidak bisa menyelesaikan masalah secara holistik. Buktinya anak-anak di asrama dan di wawancara. Kamu kerasa sekolah di asrama, oh enak, bahagia, senang, luar biasa. Terus, nah itu masalahnya. Aku sedih nanti setelah selesai dari pendidikan. Kenapa? Bapak ibu tawuran, bapak ibunya berkelahi. Ketika anak dididik dengan lingkungan yang kondusif, dia kembali lagi ke permanent system. Orang tuanya gini, ya sudah selesai, anggarannya habis, sekian lainnya. Jadi yang perlu disekolahkan, yang perlu dibarat harusnya orang tuanya. Halo. Oke, next langsung itu empati. Hebat kan? B. B-nya itu apa? Belajar dengan semangat. Kalian belajar nggak sih? Hah? Belajar kan? Belajar di mana? Mbak siapa? Mbak Ale. Belajar di mana Mbak Ale? Di rumah, Di rumah? di sekolah, Di sekolah? di lingkungan umum juga, Ya? di lingkungan sekitar juga. Di lingkungan sekitar juga. Sekarang belajar nggak? Belajar, Belajar apa? belajar tentang Hari ini.
Belajar kan? Belajar. Oke, belajar. Belajar itu apa? Mendengarkan. Mendengarkan. Good. Belajar untuk mendengarkan. Belajar untuk berbicara kan? Oke. Good. Good. Luar biasa. Sudah cukup? Kita berikan selamat. Belajar mendengarkan. Jadi saya berikan kesempatan belajar berbicara di depan umum. Ya. Ternyata menjadi MC yang hebat tadi butuh latihan berapa kali kak? 2 kali, luar biasa. Kita berikan ruang untuk MC kita dong. 2 kali itu. Coba teman-temannya belajar. Mas PKM orang lagi. Kemarin dilombakan pada 17 Agustus. Dasar saya bingung. Boleh kepek. Boleh sama badan? Ya, oke. Maka anak-anak belajar itu dengan semangat. Oke. Kenapa? Bahkan sampai ayah, mungkin saya bilang ke teman-teman, ayah sampai dengan saat ini pun terus belajar. Kami setiap tahun PKI Suara itu harus ambil sertifikasi. Beda sama dulu. Kami setiap tahun, setiap ada pelatihan harus tersertifikasi. Kalau enggak lewat. Bagaimana kompetisi kita itu memang terus diambil. Kalau tidak, ya sudah terlewat. Next kan. Boleh. Oke. Hebat. Sekarang A. Aktif berprestasi. Oke, saya ingin tanya, prestasi. Apa yang kalian ketahui tentang prestasi? Kakak Poro anak dia. Oke, Mbak, boleh sampaikan? Lagi makan ini ya, boleh ya kan? Sesuatu yang kita capai dengan usaha kita sendiri. Oke, sesuatu yang kita capai dalam usaha kita sendiri. Oke. Menang Olimpiade. Menang Olimpiade. Kak Nani. Oke. Halo. Hai. Prestasi apa sih prestasi? Prestasi itu bukan lagi capaian yang kemudian dibombarkan. Saya harus seperti ini dan seperti ini kemudian dapat medali. Tidak. Sederhananya adalah prestasi itu adalah capaian perbaikan yang kita lakukan setiap hari. Contoh, saya tanya ibu, jika definisi prestasi itu adalah identik dengan medali, maka seyogyanya dengan pasti akan menyediakan medali-medali itu untuk anak-anak. Kenapa? Contoh, anak kemarin itu habis makan gak porak-porak, gak beres. Hari ini dia berubah, porak-porak, isang-isang. Prestasi benar. Prestasi. Itu dari hal yang kecil. Belum masuk ke yang lebih besar lagi. Belum masuk dalam tataran kompetisi perlombaan. Kalau dilombakan mungkin ibu-ibu luar biasa juga. Kalau udah lomba anak-anak yang sering membantu orang tuanya, yang kalau ada, yang kalau ada. Prestasi itu artinya kita senantiasa terus mengembangkan diri kita. Anda belajar itu dari mana? Sekarang itu belajar luar biasa. Makanya tadi Pak Bapak Kepala Dinas
menyampaikan usia harapan hidup 75, saya langsung searching Pak. Saya tanya, oh iya ternyata begini. Kalau dulu saya belum ada gadget, belum ada cari informasi, mungkin satu arah saja. Tapi kalau sekarang banyak arah, banyak informasi, di mana kita, Bapak Ibu sekalian, semua dunia itu sangat kecil hanya dalam genggaman. Oke, aktif investasi. Next. Oke, yang terakhir, tanamkan cinta tanah air. Anak yang cinta tanah air itu menghargai sejarah, menghargai budaya bangsa, menjaga keharmonisan. Tadi kalian sudah melihat bagaimana Mars Kota Batu tadi, Mars Kota Batu. Batu terlihat begitu, makanya saya tadi luar biasa nih. Jujur karena meskipun saya 4 tahun setiap bulan pasti kesini. Kenapa? Karena anak saya modalnya di Aroma situ, di Aroma itu di SMP. Anak saya dua modalnya di sana semua. Habis itu setelah lulus dari SMP Aroma, anak saya ke 42 Malang, jadi nggak kesini lagi. Setiap bulan. Dan setiap bulan itu saya pasti nginep dan sudah itu menyebabkan adiknya untuk bantu. Itu ya. Kenapa? Salah satu pakar pendidikan namanya Thomas Lickona, Profesor Thomas Lickona, menyampaikan salah satu kehancuran bangsa itu adalah menurunnya rasa cinta tanah air. Halo. Rasa cinta tanah air kita rendah. Oke, saya mau tanya, kamu anak-anak pernah nggak ziarah ke Taman Makam Pahlawan? Ya coba yang pernah anak-anak, yang pernah anak-anak, ya oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam rangka upacara, dalam rangka perenungan malam Bu, gitu kan? Oke. Saya kebiasaan seperti liburan kemarin. Saya liburan itu misalnya ke Jogja, saya ke Jogja. Selain healing, saya juga pasti ke makam. Kemarin yang saya tengok itu, yang saya ziarah itu makamnya panglimanya di Ponorogo. Namanya Nyi Ageng Serayu. Coba, ibu bapak belum pernah ke sana kan? Saya yakin. Itu adalah panglima perempuan. Coba, bapak ibu mengenal panglima pangeran di Ponorogo hebat seperti itu. Ini ada panglima perangnya, perempuan ya. Coba, dan makamnya luar biasa loh, selut. Dan saya kemarin datang ke sana, pas saat video tiba-tiba handphone saya gak bisa. Gak bisa. Tapi setelah keluar, oh ya ternyata saya belum ini deh. Ya udah, akhirnya saya salam, habis itu bisa. Bagus. Artinya apa? Banyak perjuangan yang kita lihat. Kenapa ditentukan sekarang? Ini sangat luar biasa. Berbicara tentang nasionalisme. Contoh ya, panjenengan bikin status yang itu mendiskreditkan BNP atau BTS. Pasukan RI-nya luar biasa, menyerang IG dengan dijamin dalam waktu 24 jam. IG panjenengan hilang. Oke, ya, bener kan? Betul? Betul. Tapi di saat panjenengan bikin status, mungkin bikin mendiskreditkan artis ya, misalnya Roma Irama, nggak hilang, aman. Itu adalah disparitas yang kita lihat. Bagaimana kita melihat cinta tanah air dalam bentuk yang global lagi, luar biasa.
hal yang kecil. Saya tanya anak-anak Roma Irama nggak kenal mereka. Nah, gitu kan? Panjenengan maknanya malam terakhir begadang ya. Tahu lagunya. Mereka roaming, nggak tahu gitu kan? Oke. Jadi yang pertama tadi apa hebat? Hanya hormati, terus empati, terus belajar, oke, terus aktif berprestasi, itu yang terakhir. Tanamkan cinta. Siap nggak anak-anakku? Siap nggak? Siap? Bilang siap nggak? Siap. Siap ya? Sekarang tadi pesan saya untuk anak-anak. Sekarang untuk jenengan, ibu-ibu dan ayah. Next. Bagaimana orang tua yang pintar? Maka P yang pertama adalah boleh next. Pendidikan yang baik. Sudahkah kita orang tua menjadikan diri kita sebagai pengabdiah yang baik, memberikan pendidikan yang terbaik? Kita mengenal ada istilah ibu adalah madrasah pertama dalam kehidupan kita. Ya karena itu fondasinya pendidikan. Fondasi kuat memastikan anak mendapatkan pendidikan yang holistik, akademik, karakter, keterampilan hidup, dan rumah adalah sekolah pertama mereka. Ya. Tipsnya, ciptakan lingkungan belajar yang nyaman di rumah, dorong anak bertanya dan mencari tahu hal yang baru, libatkan mereka dalam kegiatan positif. Bila perlu, membaca bersama setiap hari. Tapi saya yakin ibu itu literasinya tinggi. Ya, literasinya tinggi, membacanya itu tinggi. Rasa kepo untuk membaca itu tinggi sekali, terutama baca statusnya. Benar nggak sih? Benar guys. Saya ingin tadi Pak, mohon izin Bapak Kepala Dinas. Saya tadi kan videoin penampilan adik-adik itu. Saya bikin berapa banyak yang sudah komentar di status WA saya. Saya terus tanya yang dari muda, itu formanya kayak gimana ayah gitu kan? Yang dari situ itu saya mau belajar dari situ. Terus ada lagi yang dari Banyuwangi, ada banyak. Artinya apa? Saya bilang ini sederhana. Wih sederhana itu loh. Saya bilang Kota Batu dilawan. Kalau sebuah salah satu ya apa ya bisa bilang, apalagi kalau statusnya temannya lagi bete gitu kan, ono gitu kan, dan sebagainya. Ciptakan membaca bersama, diskusi bila perlu. Ya. Oke. Next. Yang kedua, ingatkan nilai kebaikan. Orang tua senantiasa mengingatkan anak tentang nilai luhur, kejujuran, disiplin, empati, dan hormat. Bagaimana bisa menciptakan anak jujur kalau kita sendiri mengajari anak kita nggak jujur? Ketika orang tuamu, ayahmu masuk di penjara, datar-datar saja, gak ada kesedihan dan sebagainya. Kenapa? Akhirnya dikulik lagi. Oh ternyata seperti ini, ayahnya seperti ini, ibu dirinya seperti ini. Coba tuh, coba itu saya. Karena selama merasa ini sulit. Jadi banyak yang kita rencana. Kemudian tangan tidak berbohong, menghargai orang lain, bertanggung jawab atas tindakan. Saya bisa jawab, sebutkan 4 hak anak. Ini mudah sekali. Ini dari Pak sendiri. Bisa berdiri dan perkenalan.
Ya, selamat pagi. Mungkin warna hijau. Masih salah. Hari Anak Nasional tahun 2025 itu peringatan yang ke-berapa? Ini. Tahun 2025. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih dan sampai jumpa. Setelah pemaparan materi, banyak sekali murid yang membicarakan. Di tengah-tengah berlatih, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak merupakan pilar kebangkitan bangsa, tetap mempertahankan kebaikan dan semangat dalam segala. Hari ini adalah milik kalian. Anak-anak Indonesia terus berjuang untuk berproses. Meraih impianmu, jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Saya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional ke-41 tahun 2025. Anak hebat, Indonesia kuat menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.